Nama Leo dalam Gereja Katolik warisan singa suci yang mengubah sejarah. Ketika Kardinal Robert Francis Prevost resmi terpilih menjadi paus, dunia menyambut seorang pemimpin spiritual baru yang berasal dari Amerika Serikat, sebuah sejarah baru dalam Gereja Katolik Roma. Namun, bukan hanya asal geografisnya yang mencuri perhatian dunia, melainkan keputusan penting yang ia buat segera setelah pemilihannya. Ia memilih nama Paus Leo XIV. Pilihan nama ini bukanlah kebetulan. Ia membawa bobot sejarah, kekuatan spiritual, dan kesinambungan tradisi yang sangat dalam tubuh Gereja Katolik. Makna dan tradisi dalam pemilihan nama paus dalam tradisi Gereja Katolik tidak ada aturan tertulis yang mengharuskan bagaimana seorang paus harus memilih nama pontifikalnya. Namun, hampir semua pilihan nama paus memiliki makna simbolis yang kuat. Biasanya, nama itu diambil untuk menghormati atau meneladani paus sebelumnya yang memiliki pengaruh besar, baik dalam bidang teologi, sosial, maupun politik. Profesor Carl Shoemaker dari University of Wisconsin-Madison menjelaskan bahwa pemilihan nama seorang paus dilakukan dengan pertimbangan mendalam, karena itu menyampaikan pesan tentang visi dan arah masa kepemimpinannya. Dengan memilih nama Leo XIV, Paus Robert Francis Prevost tidak hanya menghormati 13 pendahulunya, tetapi juga menyampaikan keseriusannya dalam membawa nilai-nilai ketegasan, persatuan, dan pembaruan sosial yang pernah ditunjukkan oleh Paus Leo I, Leo III, Leo IX, dan Leo XIII. Mari kita telusuri sejarah dan pengaruh luar biasa dari para paus dengan nama Leo dalam Gereja Katolik, mulai dari masa Kekaisaran Romawi hingga era revolusi industri. Paus Leo I, sang singa yang menghadang Attila. Nama Leo berasal dari bahasa Latin yang berarti singa, simbol kekuatan, keberanian, dan kepemimpinan. Paus Leo I, atau yang lebih dikenal sebagai Leo Agung, adalah sosok legendaris yang mewujudkan makna nama ini dalam bentuk yang paling murni. Leo I diangkat sebagai paus pada 29 September tahun 440, pada saat Gereja Katolik masih dalam tahap pertumbuhan dan konsolidasi doktrin. Tantangan besar datang dari dalam maupun luar. Dari dalam, banyak muncul ajaran sesat yang mengancam kesatuan iman. Dari luar, ancaman fisik datang dari bangsa-bangsa barbar yang menginvasi wilayah Romawi. Paus Leo I menanggapi tantangan tersebut dengan visi teologis yang tajam dan kepemimpinan yang kuat. Ia menjadi tokoh sentral dalam Konsili Chalcedon tahun 451 yang menetapkan dogma penting bahwa Yesus Kristus memiliki dua kodrat, manusia dan ilahi, yang utuh dan tak bercampur. Namun, peristiwa yang paling dikenang dari masa kepemimpinannya adalah pertemuannya dengan Attila the Hun pada tahun 452. Ketika Attila dan pasukannya mendekati Roma dengan niat untuk menghancurkan kota, Paus Leo secara pribadi menghadapi sang penakluk dan berhasil membujuknya mundur, tanpa satu panah pun ditembakkan. Setelah wafat pada tahun 461, Leo I diberi gelar Doctor of the Church, sebuah kehormatan langka. Paus Benediktus XVI pada tahun 2008 menyebutnya sebagai salah satu paus terbesar sepanjang sejarah yang telah mengangkat martabat takhta Roma. Paus Leo III, sang penobat Kaisar Suci 3,5 abad kemudian, muncul Leo III yang menjadi paus pada tahun 795. Ia memerintah pada masa penting, kebangkitan Kekaisaran Romawi Suci. Pada hari Natal tahun 800, Paus Leo III memakotai Charlemagne sebagai Kaisar Romawi Suci pertama. Ini bukan sekadar simbol, melainkan pengakuan bahwa gereja memiliki otoritas spiritual atas kekuasaan politik. Di bawah Charlemagne, kekristenan berkembang, dan nilai-nilai religius mulai tertanam dalam pemerintahan. Penobatan ini menjadi preseden penting bagi hubungan gereja dan negara, suatu dinamika yang terus berlanjut hingga masa kini. Paus Leo IX, awal dari perpecahan gereja. Pada abad ke-11 muncul Bruno dari Egisheim yang menjadi Paus Leo IX pada tahun 1049.
Saat itu, ketegangan antara gereja Katolik Roma dan gereja Ortodoks Timur memuncak. Masalah seperti perbedaan penggunaan roti dalam Ekaristi dan klaim otoritas kepausan menjadi isu besar. Ketegangan memuncak pada 16 Juli tahun 1054 saat surat ekskomunikasi dari Paus ditempatkan di altar Hagia Sophia. Sebagai balasan, Patriark Konstantinopel mengekskomunikasi utusan Paus. Insiden ini menandai skisma besar yang memecah gereja menjadi dua, Katolik Roma dan Ortodoks Timur. Paus Leo XIII, suara kaum buruh dalam revolusi industri. Setelah berabad-abad, nama Leo kembali mencuat lewat Vincenzo Pecci, yang menjadi Paus Leo XIII pada tahun 1878 hingga 1903. Ia dikenal karena ensiklik Rerum Novarum tahun 1891 yang membahas hak buruh, upah layak, dan keadilan sosial. Dalam era revolusi industri, Leo XIII menempatkan gereja sebagai suara moral di tengah kapitalisme brutal. Paus Leo XIV melanjutkan warisan singa gereja dengan memilih nama Leo XIV. Paus Robert Francis Prevost menghidupkan kembali semangat para pendahulunya. Dalam pidatonya kepada para kardinal pada 10 Mei, ia menyebut Leo XIII sebagai inspirasi utamanya, pelindung kaum pekerja. Namun sebagai paus pertama dari Amerika Serikat, Leo XIV membawa cakrawala baru. Ia menghadapi tantangan zaman seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan krisis moral. Nama Leo bukan sekadar simbol, melainkan deklarasi bahwa kepemimpinan gereja harus tegas seperti singa, penuh kasih seperti gembala, dan bijak seperti guru. Pengaruh nama Leo dalam imajinasi Katolik dan budaya populer. Nama Leo telah melampaui ranah gerejawi dan masuk ke dalam ranah budaya populer. Patung-patung dan lukisan klasik yang menggambarkan Leo I berhadapan dengan Attila bukan sekadar karya seni religius, melainkan simbol universal dari keteguhan hati dalam menghadapi kekacauan. Nama Leo sering disebut dalam literatur spiritual sebagai contoh keberanian Kristiani. Refleksi teologis atas warisan Leo. Setiap paus dengan nama Leo telah berkontribusi dalam pengembangan teologi Katolik. Mulai dari doktrin kristologis Leo I sampai visi sosial Leo XIII, warisan ini mencerminkan perjalanan panjang gereja dalam menyelaraskan iman dan kehidupan nyata. Leo XIV diharapkan melanjutkan tradisi ini, khususnya dalam menjawab krisis modern seperti degradasi moral dan fragmentasi umat. Kesimpulan, singa gereja dalam lintasan sejarah. Dari lorong-lorong kuno Basilika, Santo Petrus hingga jaringan internet yang menghubungkan umat Katolik dari pelosok dunia, nama Leo terus bergema. Ia adalah panggilan bagi mereka yang dipilih bukan untuk berkuasa, tapi untuk melayani. Ia adalah nama yang tidak lekang oleh waktu, karena ia dibentuk bukan oleh gelar, melainkan oleh tindakan nyata yang membela kebenaran, keadilan, dan iman. Dengan Leo XIV melanjutkan jejak langkah para pendahulunya, dunia menyaksikan satu lagi bab dalam saga suci Gereja Katolik. Bab yang baru, tapi tetap ditulis dengan tinta keberanian dan semangat pelayanan yang sama, seperti yang telah dilakukan oleh Leo I lebih dari 1500 tahun yang lalu.